Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks sosial ekonomi Madinah sebelum hijrah atau ekonomi pada masa awal Madinah. Nah, sebuah hijrah, Madinah merupakan sebuah kota oasis yang dihuni oleh berbagai suku dan kelompok etnis yang berbeda, yang membentuk masyarakat majemuk dan heterogen. Penduduk Madinah terdiri atas kaum Aus dan Kharaj, yang merupakan suku Arab asli, serta beberapa suku Yahudi seperti Bani Quraiz, Nadir, dan Kainuka, yang telah lama menetap di wilayah itu. Ketiga kelompok ini memiliki peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi Madinah secara sosial. Ketiga kelompok ini memiliki peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi Madinah. Secara sosial, ketiga kelompok ini seringkali berada dalam ketegangan dan konflik yang berkelanjutan, yang mana persaingan antar suku, termasuk konflik panjang antara Aus dan Kharaj, sering dimediasi oleh persekutuan dengan kelompok Yahudi tertentu, sehingga memicu peperangan yang berkepanjangan dan membuat kondisi sosial menjadi tidak stabil. Dari sisi ekonomi, masyarakat Madinah masih mengandalkan sistem ekonomi sederhana, mayoritas hidup dari pertanian dengan komoditas utama seperti kurma, gandum, dan anggur, serta perdagangan dan sebagian kecil kerajinan tangan yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang kondisi awal setelah hijrah. Setelah Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, mereka menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar. Para Muhajirin datang dalam kondisi kehilangan harta benda dan meninggalkan rumah, ladang, dan modal mereka di Mekah. Mereka tiba di Madinah tanpa tempat tinggal, tanpa modal usaha, dan dalam keadaan yang cukup lemah secara ekonomi. Sementara itu penduduk asli Madinah yang dikenal sebagai sebutan Ansor secara relatif cukup mapan secara ekonomi. Namun karena datangnya Muhajirin yang membutuhkan bantuan, para Ansar mengambil peran penting untuk membantu dan berbagi berbagai sumber daya yang dimiliki, baik berupa rumah, pekerjaan, maupun tanah pertanian, untuk dikelola bersama atau diberikan kepada Muhajirin sebagai bentuk solidaritas dan persaudaraan sesama Muslim. Nah, pada saat itu pasar dan jalur perdagangan di Madinah masih banyak dikuasai oleh pedagang Yahudi, terutama di kawasan Bani Kainuka. Pasar tersebut dikenal dengan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti monopoli dan riba yang menjadi hambatan bagi kaum Muslim untuk mengembangkan ekonomi mereka sendiri secara mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi Rasulullah SAW di Madinah. Nah, pada awal kedatangan di Madinah, Rasulullah SAW membangun sistem ekonomi yang adil dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk menciptakan solidaritas dan redistribusi ekonomi sehingga tidak ada yang terlantar. Beliau kemudian mendirikan pasar Islam yang bebas dari riba, monopoli, kecurangan, serta taktik penimbunan dengan pengawasan langsung untuk memastikan perdagangan sejalan, jujur, dan transparan. Selain itu, Rasulullah SAW menerapkan aturan ekonomi syariah seperti lapangan riba dan kecurangan secara bertahap, serta mewajibkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan yang semuanya diperkuat oleh Piagam Madinah sebagai dasar stabilitas sosial dan ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi. Pada masa Rasulullah SAW, ekonomi Madinah mengalami perkembangan pesat dengan dorongan kuat pada sektor pertanian melalui pemberian tanah yang tidak digarap kepada masyarakat yang bersedia mengolahnya, sehingga produksi pangan dan kesejahteraan meningkat. Madinah kemudian tumbuh menjadi pusat perdagangan penting setelah umat Islam menguasai jalur perdagangan strategis di Jazirah Arab. Rasulullah
SAW juga mendirikan Baitul Mal untuk mengelola zakat, infak, ghanimah, dan jizyah sebagai pusat redistribusi kekayaan kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok membutuhkan, sehingga keseimbangan sosial dapat terjaga dan kemiskinan berkurang berkat mekanisme zakat dan sedekah yang teratur. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ciri khas ekonomi awal Madinah. Ekonomi awal Madinah memiliki ciri khas keadilan sosial, solidaritas, dan ukhuwah, serta menolak praktik riba dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Rasulullah SAW mendorong penguatan sektor pertanian melalui pengelolaan sumber daya lokal agar masyarakat tidak bergantung pada impor, menjadikan fondasi ekonomi yang kokoh. Sektor perdagangan dikembangkan dengan membangun pasar yang adil, bebas riba, dan kecurangan, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. Instrumen ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah dikelola sistematis melalui Baitul Mal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat persatuan, sehingga Madinah berkembang menjadi ekonomi yang mandiri, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Oke, selanjutnya ada kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu memimpin Madinah, negara Islam itu kan masih baru dan sederhana. Nggak ada tuh kas negara, nggak ada sistem pajak yang resmi, dan penduduknya itu berasal dari berbagai suku yang baru aja bersatu. Nah, karena itu Rasulullah itu mulai membangun dasar ekonomi negara supaya umat itu bisa hidup lebih stabil dan sejahtera, yaitu dengan membentuk kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah cara pemerintah itu buat ngatur pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara. Tujuannya itu supaya semua orang itu bisa hidup lebih sejahtera dan ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membuat tempat khusus untuk ngumpulin uang negara yang disebut Baitul Mal. Nah, semua pendapatan negara itu masuk ke sana, terus digunain untuk kebutuhan umat. Tujuannya supaya nggak ada lagi tuh kekayaan yang numpuk di tangan segelintir orang, dan negara itu bisa cepat ngebantu siapa aja yang membutuhkan. Nah, sumber-sumber pendapatan negara itu ada banyak. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada ghanimah, yang ketiga ada fai, yang keempat ada jizyah, dan yang terakhir ada kharaj. Sebenarnya ada pendapatan-pendapatan lain seperti harta temuan atau rikaz, wakaf, dan juga harta tanpa ahli waris. Nah, kemudian ada pengeluaran negara. Jadi dana yang terkumpul itu digunakan untuk banyak hal. Yang pertama itu untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan musafir. Yang kedua untuk membiayai dakwah dan pendidikan. Yang ketiga itu memberi gaji pegawai negara. Dan yang keempat menjaga keamanan Madinah. Selain itu pengeluaran negara juga digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Nah, langkah-langkah kebijakan fiskal pada masa Rasulullah itu yang pertama dengan peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Jadi Rasulullah itu berusaha ningkatin pendapatan masyarakat dengan cara mempererat hubungan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi kaum ansor itu membantu kaum muhajirin buat mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan juga modal usaha. Nah, dampaknya masyarakat itu jadi punya penghasilan. Terus permintaan atau demand terhadap barang itu meningkat, dan ekonomi Madinah itu menjadi lebih hidup. Nah, langkah yang kedua adalah dengan pengelolaan APBN yang cermat. Jadi semua pendapatan negara itu dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian dana itu langsung disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tujuannya supaya rakyat itu bisa langsung mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Yang kedua itu nggak ada dana yang menganggur. Dan yang terakhir itu ekonomi itu bisa tetap berputar. Nah, langkah yang ketiga adalah dengan kebijakan pajak. Jadi Rasulullah itu menerapkan berbagai bentuk pajak seperti zakat, jizyah, dan usur. Nah, dengan adanya aturan ini, negara itu jadi punya pemasukannya tetap, dan pemerintah itu bisa membiayai kebutuhan publik mereka seperti keamanan sosial atau dakwah. Nah, pajak-pajak ini itu sifatnya adil, jadi nggak membebankan salah satu golongan saja. Nah, langkah yang terakhir itu adalah dengan kebijakan fiskal khusus. Jadi pada keadaan tertentu Rasulullah itu ngambil kebijakan khusus. Misalnya nggak langsung memungut kewajiban dari orang yang sedang kesulitan gitu. Itu untuk kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Selanjutnya
Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber-sumber keuangan negara pada masa Rasulullah. Sumber-sumber keuangan negara pada masa Nabi dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu keuangan publik, keuangan sosial, dan kelembagaan. Keuangan publik adalah harta yang dikelola oleh negara untuk pembiayaan kebutuhan umum, seperti keamanan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Keuangan sosial adalah harta umat yang dikumpulkan untuk tujuan sosial, seperti zakat, infak, wakaf. Sementara kelembagaan adalah sistem dan lembaga yang mengatur pengumpulan dan distribusi harta tersebut agar sesuai dengan syariat. Contoh keuangan publik yang pertama yaitu ada ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapat dari musuh saat pertempuran. Sebagian ghanimah diberikan kepada para pejuang dan sebagian lainnya masuk ke kas negara untuk kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu fai. Fai adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan, misalnya perjanjian damai atau penyerahan sukarela. Fai sepenuhnya menjadi milik negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah di wilayah taklukan yang tetap dikelola oleh penduduk aslinya. Kharaj berperan mirip seperti pajak tanah modern, menjadi pemasukan rutin negara untuk membiayai layanan publik. Selain itu ada kafarat dan jizyah. Kafarat adalah tebusan atau denda finansial atas pelanggaran ibadah atau sumpah yang hasilnya akan disalurkan kepada fakir miskin atau kegiatan sosial. Sedangkan jizyah adalah kontribusi finansial dari warga non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan layanan negara Islam. Contoh keuangan sosial yang pertama yaitu infak. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah untuk berbagai kebaikan. Bisa bersifat wajib seperti nafkah keluarga dan juga bisa bersifat sukarela untuk membantu sesama. Nah, melalui infak, umat muslim didorong untuk terus saling berbagi, tapi juga harus sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban tahunan atas harta yang sudah mencapai nisab atau batasan, yaitu seperti zakat mal dan juga zakat fitrah yang harus dilakukan setiap akhir Ramadan. Zakat menjadi instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan karena penyalurannya ditujukan kepada golongan yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta secara permanen untuk kemaslahatan umum, misalnya seperti tanah untuk masjid, untuk sekolah, untuk rumah sakit, atau aset produktif lainnya. Dengan wakaf produktif, manfaatnya bisa terus mengalir untuk pendidikan, kesehatan, program sosial lainnya tanpa bergantung penuh pada anggaran negara. Dan yang terakhir adalah aspek kelembagaan. Di sini ada 2 lembaga penting, yaitu Baitul Mal dan Al-Hisbah. Baitul Mal adalah perbendaharaan negara Islam yang menampung seluruh pemasukan negara, misalnya seperti zakat, kharaj, ghanimah, jizyah, dan yang lainnya. Lalu mengelolanya untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi umat. Baitul Mal juga menjamin bahwa setiap pemasukan tercatat dengan baik dan didistribusikan secara adil serta transparan. Sedangkan Al-Hisbah adalah lembaga pengawas pasar yang tugasnya adalah memastikan aktivitas ekonomi berjalan dengan jujur dan adil, mencegah penipuan, kecurangan timbangan, monopoli, dan praktik lainnya yang merugikan konsumen. Nah, dalam konteks saat ini, fungsi Al-Hisbah mirip dengan otoritas pengawas pasar dan lembaga perlindungan konsumen yang menegakkan etika bisnis syariah. Baik, ada kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Jadi kebijakan moneter itu adalah upaya pemerintah atau otoritas keuangan kayak bank sentral itu buat ngendaliin jumlah uang yang beredar. Nah, tujuannya itu buat ngejaga stabilitas nilai dari mata uang, ngendaliin harga atau barang atau inflasi, dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pada masa Rasulullah, masyarakat itu menggunakan dinar dan dirham gitu, dinar emas atau dirham perak sebagai uang. Nah, Rasulullah itu gak buat mata uang baru, tapi beliau itu mengimpor dinar dan dirham itu dari Persia dan Romawi. Kemudian beliau menetapkan standar nilai dari kedua mata uang tersebut dan mengajarkan cara penggunaannya dalam transaksi. Karena berbahan emas dan perak, nah nilai uangnya itu menjadi stabil dan tidak gampang turun. Nah, ini ngebantu masyarakat melakukan jual beli tanpa takut harga naik terlalu tinggi. Nah, dengan dinar dan dirham juga dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang fiat. Karena menggunakan dinar dan dirham, maka nilai uang kita itu jadi lebih aman. Nah, kalau pakai mata uang kertas, nilai uangnya kan bisa turun mendadak. Nah,
kalau dinar dan dirham punya nilai intrinsik atau berharga di mana saja, sehingga nilainya itu lebih stabil, bisa mengurangi resiko, dan juga bisa bikin sistem keuangan itu lebih dipercaya. Kemudian kebijakan moneter yang lainnya adalah dengan larangan riba. Jadi Rasulullah itu melarang riba karena riba itu dapat menindas orang miskin, dapat membuat orang itu jadi malas bekerja, dan menyebabkan kekayaan cuma berputar di sekitar orang-orang kaya aja. Nah, dengan melarang riba, ekonomi ini menjadi lebih adil, sehat, dan masyarakat tuh didorong buat investasi nyata di sektor real gitu ya, bukan mencari keuntungan dari bunga. Nah, kebijakan yang terakhir adalah larangan praktik ekonomi yang merugikan. Nah, untuk menjaga stabilitas pasar, Rasulullah itu juga melarang penimbunan uang atau barang, ihtikar ya. Kemudian mencegat pedagang di luar kota sebelum masuk pasar atau talaki rukban. Terus juga jual beli yang menipu atau tidak suka sama suka. Kemudian yang terakhir adalah jual beli atas barang yang belum dimiliki. Nah, semua larangan ini itu bertujuan supaya harga itu bisa tetap stabil, pasar itu bersih dari kecurangan, dan juga masyarakat itu tidak dirugikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan kebijakan fiskal dan moneter pada masa Rasulullah dengan kondisi ekonomi saat ini. Jadi intinya, prinsip-prinsip ekonomi yang dibawa oleh Rasulullah seperti keadilan distribusi, transparansi fiskal, larangan riba, dan pengelolaan uang sebagai alat tukar masih sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern saat ini. Nah, prinsip ini tuh menjaga agar kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok saja dan mendorong perputaran harta yang sehat di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sistem keuangan dan perbankan syariah, serta pengurangan praktik spekulasi yang tidak produktif. Zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen resmi untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sementara, pengelolaan anggaran yang seimbang dapat membantu menekan inflasi dan memperkuat sektor real seperti pertanian, industri, dan UMKM.